pagi yang cerah ini, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya jika kita berdoa dulu. Silahkan berdoa menurut masing-masing, berdoa dimulai. Baik, cukup. Nah, kita presentasi dulu ya sebelum mulai pembelajaran hari ini. Yang pertama Mbak Ani. Hadir Pak. Ya. Oke, yang kedua Mbak Yaya ada. Hadir Pak. Hadir. Yang ketiga Mbak Ika ada. Hadir Pak. Yang terakhir Mbak Ria ada. Hadir Pak. Baik, semuanya hadir ya hari ini ya, berarti ya tidak ada yang bolos. Tidak Pak. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai teks apa? Berita. Kita belajar mengenai teks berita. Apa aja yang kita lakukan sebelum di pertemuan sebelumnya? Di teks berita. Yang pertama, mengenal mengenai apa itu berita. Kemudian mengenal struktur dan unsur bahasa teks berita. Yang terakhir apa? Menulis. Nah, yang terakhir adalah kalian saya minta untuk menulis teks berita sebagai hasil akhirnya. Nah, hari ini kita akan memasuki materi baru ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai teks cerpen. Nah, kira-kira dari kalian ada nggak yang sudah pernah membuat suatu cerpen? Bagaimana? Apakah ada yang pernah membuat cerpen sebelumnya? Sudah Pak. Oke, iya, benar ya. Kalian dulu pernah membuat cerpen waktu masih duduk di bangku SMP. Nah, oke. Karena dulu kalian sudah pernah membuat cerpen ketika duduk di bangku SMP, nah sekarang kita akan mengulang kembali di bangku SMA ini. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi, ya, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Di antara kalian, coba saya minta dijelaskan apa yang dimaksud dengan cerpen. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Cerita pendek Pak. Lebih spesifiknya? Saya Pak. Boleh, silakan. Karya sastra yang berbentuk prosa, prosa cerita singkat. Oke, betul sekali. Nah, cerpen itu dia sebuah prosa atau sebuah karya sastra yang bisa berupa fiksi maupun non fiksi, gitu ya. Nah, nanti belajar itu ya. Tapi untuk non fiksi dan non fiksi itu nanti terserah kalian bikinnya seperti apa. Yang jelas saya di sini akan menjelaskan dulu mengenai unsur dan struktur dari teks cerpen untuk hari ini. Nah, pertanyaan selanjutnya. Apa saja struktur dalam teks cerpen? Ada yang tahu nggak? Tuh, siapa? Boleh ngacungkan tangan. Selain Badria mungkin yang lain. Struktur teks cerpen. Nggak usah semuanya, nggak apa-apa. Salah satu aja boleh sebutkan. Boleh. Siapa dulu? Pak. Orientasi. Oke. Orientasi. Terus. Komplikasi. Abstrak. Evaluasi. Betul sekali. Nah, itu empat unsur dalam empat struktur dalam teks cerpen. Seperti itu ya. Nah, oke. Nanti kita akan pelajari itu lebih dalam lagi ya. Nah, untuk pertanyaan terakhirnya, apa kalian tahu ada unsur apa saja dalam teks cerpen? Ingat unsur apa saja ya. Ada berapa unsur di cerpen? Ada dua. Apa aja? Intrinsik sama ekstrinsik. Oke, betul sekali. Pintar sekali ya Bapak ya. Oke. Nah, baik. Saya anggap kalian sudah sedikit mengetahui mengenai apa itu cerpen, karena kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang saya ajukan sebelumnya. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian mengenai cerpen, saya akan memberikan penjabaran atau penjelasan mengenai unsur dan juga struktur teks cerpen. Oke, kita mulai ya. Dari yang pertama, ini adalah tujuan pembelajaran sebelumnya. Maaf tadi saya belum menjelaskan pada hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah apa? Peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dan unsur teks cerpen. Betul sekali. Nah, jadi hari ini saya berharap kalian bisa memahami dan juga menjelaskan
apa sih itu struktur teks cerpen dan juga unsur teks apa. Oke, kita masuk ke materi. Yang pertama saya akan menjelaskan struktur teks cerpen. Nah, yang pertama ada abstrak. Nah, apa itu abstrak? Abstrak adalah apa ini? Memberikan gambaran awal intisari dari sebuah kata. Oke, jadi abstrak itu adalah suatu penjelasan dari suatu cerpen atau penjelasan awal dari suatu cerpen, gitu ya. Jadi sebelum masuk ke ceritanya nih, ya ibaratnya gitu ya, itu harus dijelaskan dulu ceritanya ini mau membahas mengenai apa. Oke, nah itu dijelaskan dalam struktur abstrak, gitu ya. Nah, yang kedua ada struktur orientasi. Orientasi atau namanya apa? Pengenalan Tokoh dan perbincangan, waktu, suasana, kondisi dan keputusan. orientasi di sini adalah lebih ke arah pengenalan tokohnya dan juga cerita. Ibaratnya tokohnya siapa, ceritanya bagaimana, ceritanya gimana. Nah, itu kan dijelaskan di dalam orientasi. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah komplikasi. Nah, komplikasi di sini bukan penyakit ya, penyakit. Jadi komplikasi dalam teks puisi ini, dari cerpen ya, dalam teks cerpen ini maksud dari komplikasi ini adalah lebih ke arah menjelaskan masalah dalam suatu cerpen atau awal mula munculnya masalah dalam cerpen. Nah, itu dijelaskan di komplikasi. Jadi awalnya masalahnya muncul di mana? Di komplikasi. Sampai sini bagaimana? Bisa dipahami? Unsur intrinsik. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Di dalam cerpen ini ada dua jenis unsur seperti kalian jelaskan tadi, yaitu ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Nah, dua-duanya itu penting dalam sebuah cerpen. Penting ya kan? Nah, kedua unsur ini dia wajib ada di dalam cerpen, gitu ya. Nah, kita akan mengenal dulu unsur intrinsik dari suatu cerpen. Nah, yang pertama yang paling utama adalah harus ada tema. Nah, ketika kalian ingin membuat suatu cerpen, yang pertama kali dibuat apa? Mencari apa? Tema itu apa berarti? Tema itu adalah kesan utama atau ide pokok dalam sebuah cerita. Betul sekali enggak ya? Tema di situ adalah maksudnya adalah ide pokok atau ibaratnya landasan dari semua. Kalau mau membuat sebuah cerita itu harusnya landasan ceritanya itu apa? Nah, di sini harus ada tema. Nah, setelah ada tema di situ, kemudian harus ada apa? Harus ada tokoh dan penopang. Penopang itu maksudnya apa? Penopang itu Betul sekali. Ya, betul sekali. Ya, betul sekali. Kalau tokoh itu orangnya siapa? Nah, kalau penopang sifatnya atau karakternya seperti apa? Nah, gitu ya. Pintar sekali. Nah, selanjutnya ada latar. Latar itu apa tadi? Nah, betul. Latar artinya adalah bisa suasana, bisa waktu, bisa tempat kejadian suatu cerita tersebut di mana. Nah, selanjutnya ada alur. Alur ini, bagaimana kalau alur? Baik. Alur di sini ada variatif ya, ada alur maju, alur mundur atau alur campuran. Di sini bisa maju mundur maupun mundur maju. Jadi itu bisa aja. Terserah bagaimana kalian nanti membuat suatu cerpen. Seperti itu. Materi hari ini apakah ditanyakan? Ini tadi adalah materi yang saya sampaikan, yaitu mengenai unsur cerpen dan juga struktur cerpen. Nah, setelah ini saya akan memberikan kepada kalian LKPD, tapi sebelumnya silahkan duduk kelompok. Silahkan duduk kelompok, dibagi di dua kelompok. Nah, oke, baik. Ini adalah KPD. Silakan dibaca.
dalam LKPD itu saya sudah mencantumkan unsur-unsur dan juga struktur-struktur teks cerpen. Nah, tugas kalian adalah mencari satu cerpen setiap kelompok, kemudian analisislah berdasarkan struktur dan juga unsur pembangun cerpen. Gitu ya. Nanti silakan tugas ini diupload di Google Classroom yang sudah saya kan. Bisa dipahami? Oke, nah silakan sekarang kita dulu silakan. Nah, karena waktunya sudah mau habis, ya, tugas kalian itu silahkan kalian lanjutkan nanti di rumah. Dan ingat, nanti kita akan melakukan diskusi di Google Classroom, gitu ya. Jadi nanti saya kasih waktu ini untuk mengerjakan satu hari dari hari ini. Jadi besok silahkan diupload di Google Classroom. Kemudian silahkan mengupload. Kita langsung melakukan diskusi Classroom gitu ya. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin tanya dulu nih, kira-kira apa pemahaman kalian yang dapat hari ini mengenai teks cerpen? Apa yang kalian pelajari hari ini? Ya, silakan. Kita hari ini mempelajari unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ya. Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Tadi itu apa lagi? Struktur. Struktur. Sudah cukup ya? Baik, saya anggap sudah cukup pembelajaran hari ini. Pembelajarannya akan kita lanjutkan besok di Google Classroom. Gitu ya. Kita akan diskusi di Google Classroom masih mengenai materi yang hari ini, yaitu mengenai unsur dan